Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahir pada tanggal 17 Agustus 1932 di Kampung Kuala Jempa, Kecamatan Jempa Birin, dari pasangan Tengku Muhammad Mahmud dan Umi Khadijah. Beliau diberi nama Muhammad Amin, yang kemudian di kalangan masyarakat beliau dikenal dengan panggilan Abu Tumin Blang Bladi. Abu Tumin lahir dari keluarga ulama dan pemuka masyarakat. Hal ini dibuktikan dari silsilah keluarganya, di mana kakeknya yang bernama Abu Hanafiah adalah seorang pendiri Dayak sekaligus guru agama di Kampung Blang Dalam. Dan ayahnya, Tengku Muhammad Mahmud, adalah salah seorang guru di Dayak yang dibangun oleh Abu Hanafiah. Tengku Muhammad Mahmud sendiri semasa hidupnya pernah berguru kepada Abu Hasan Kali yang merupakan salah satu ulama besar pada masa itu. Di waktu kecil, Abu Tumin belajar agama langsung pada ayahanda dan kakeknya tentang ilmu-ilmu dasar kitab kuning dan ilmu alat seperti nahwu, saraf, dan berbagai ilmu lainnya. Di samping itu, beliau juga belajar pendidikan formal di Fairfall School. Dengan bekal ilmu agama yang beliau peroleh dari ayah dan kakeknya, pada usia 15 tahun, Abu Tumin mulai belajar dari satu dayah ke dayah lainnya yang ada di Aceh. Abu Tumin pernah belajar beberapa bulan di dayah Darul Atik Jenib yang dipimpin oleh Abu Muhammad Saleh, yang merupakan ayah dari Abun Aziz Samalanga. Setelah beberapa bulan di dayah Jenib, Abu Tumin melanjutkan pengajiannya ke dayah Samalanga. Kemudian beliau juga sempat belajar di dayah Melum Samalanga selama 1 tahun dan belajar di dayah Pulau Ridip yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Pulau Ridip selama 3 tahun. Dengan bekal ilmu-ilmu yang telah beliau peroleh dari para gurunya, pada tahun 1953, Abu Tumin berangkat ke dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang dipimpin oleh Abu Yasyeh Mudawali Al-Khalidi untuk menimba ilmu di sana. Ketika di Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin sekelas dengan Abu Hanafi Matangkeh, Tengku Abu Bakar Sabil Melabuh, dan Abu Daud Zamzami Ati Anggu. Sedangkan Abu Tanoh Mirah dan Abun Samalanga lebih tinggi 1 tingkat di atas beliau. Abu Tumin belajar dan mengajar di Labuhan Haji selama lebih kurang 7 tahun. Beliau juga murid khusus di kelas Bustanul Muhaqqiqin yang belajar langsung kepada Abuya Mudawali Al-Khalidi. Selain murid dari Abuya Mudawali Al-Khalidi, Abu Tumin juga merupakan murid dari ulama besar Aceh, yaitu Abu Hasan Kali. Setelah menyelesaikan pendidikannya di dayah Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin kemudian memohon izin kepada Abuya Mudawali untuk pulang ke kampung halaman pada tahun 1959 guna mengabadikan ilmunya. Setibanya di kampung halaman, Abu Tumin melanjutkan estafet kepemimpinan dayah yang telah didirikan oleh kakeknya, yaitu Abu Hanafiah, pada tahun 1890. Sebelum dipimpin oleh Abu Tumin, dayah tersebut dipimpin oleh ayahnya, yaitu Tengku Tu Mahmud Syah. Dayah yang berlokasi satu komplek dengan Masjid Jami' Kemungkinan Blang Bladi ini pada awalnya belum mempunyai nama, hanya dikenal dengan sebutan Rangkang. Baru di masa kepemimpinan Abu Tumin, dayah tersebut beliau beri nama dengan Al-Madinatud Diniyah Babus Salam. Pada masa Abu Tumin memimpin, dayah tersebut mengalami perkembangan yang begitu pesat, baik dari segi pembangunan maupun banyaknya santri yang datang dari berbagai tempat untuk menimba ilmu di dayah tersebut. Pada acara haul perayaan 57 tahun berdirinya dayah tersebut
yang diselenggarakan pada tanggal 21 Mei 2017 di Komplek Dayah Al-Madinatud Diniyah, Babus Salam, Blang Blahdi. Turut dihadiri oleh ribuan alumni dari berbagai daerah dan kalangan yang memadati Komplek Dayah untuk mengikuti acara dengan penuh khidmat. Hal tersebut menunjukkan bahwa begitu banyaknya santri yang telah beliau didik dari semenjak beliau memimpin daerah tersebut. Di antara murid-murid beliau juga banyak yang menjadi ulama karismatik Aceh, seperti Abu Mustafa Paluh Gading yang belajar kepada Abu Tumin selama 19 tahun, sehingga menghantarkan beliau menjadi seorang ulama karismatik Aceh yang diperhitungkan. Ulama lainnya yang juga murid Abu Tumin adalah Abu Abdul Manan Blang Jirun, yang dikenal sebagai ulama yang ahli dan lihai dalam bidang tauhid, serta moderator yang handal di dalam muzakarah para ulama, sehingga diskusi menjadi lebih ceria dan bersemangat dengan kehadiran beliau. Selain itu, pada sebuah acara muzakarah, Abuya Mawardi Wali juga menyebutkan dirinya sebagai murid dari Abu Tumin Blang Blahdi. Intinya, Abu Tumin juga ulama yang syekhul masyaikh. Bahkan, Abu Daud Tupin Gajah atau Abu Daud Al-Yusufi yang merupakan ulama karismatik Aceh Selatan juga termasuk murid yang lama belajar kepada Abu Tumin, di mana sebelumnya beliau pernah belajar kepada Abuya Haji Jailani, Kota Fajar. Selain itu, Abu Tumin juga dianggap sebagai ulama panutan oleh para ulama lainnya, di mana fatwa-fatwa hukumnya menjadi bahan kajian dan pegangan para ulama lainnya. Biasanya, pada setiap acara muzakarah yang diadakan di berbagai tempat, Abu Tumin lah yang mengambil keputusan terakhir, setelah sebelumnya para ulama lainnya memberikan pandangan dan sanggahan atas setiap persoalan yang sedang dibahas di forum. Kehadiran Abu Tumin menambah acara muzakarah semakin bermakna, karena pandangan hukum beliau biasanya dari ingatan yang lama dan kajian yang mendalam, sehingga tidak mengherankan bila ada yang menyebutkan bahwa Abu Tumin tua umurnya dan tua pula ilmunya. Sebagai salah satu ulama sepuh di Aceh, beliau terlihat sangat loyal terhadap mazhab Syafi'i, di mana beliau tetap bersikukuh untuk berpegang dengan pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, sekalipun harus berbeda dengan sebagian ulama lainnya, seolah beliau ingin berpesan kepada kita, beginilah seharusnya bermazhab. Selain ahli dalam mazhab Syafi'i, Abu Tumin juga ahli dalam tarikat Al-Haddadiyah. Beliau juga sangat menguasai kitab Syarah Al-Hikam karangan Syekh Ataillah As-Sakandari. Kepedulian dan kepiawaian beliau dalam segala bidang ini membuat sosok Abu Tumin dijadikan rujukan oleh sebagian besar masyarakat dan pemerintah Aceh. Bahkan dari kalangan apapun ketika berkunjung ke Aceh, serasa belum lengkap jika belum bersilaturahmi dengan Abu Tumin. Namun, pada Selasa 27 September 2022, kita semua dikejutkan oleh berita duka yang mengabarkan bahwa Abu Tumin telah wafat pada pukul 15.45 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Fauziah Biren. Berita duka tersebut tentunya menyisakan duka yang begitu dalam bagi masyarakat Aceh khususnya dan kaum muslimin muslimat di daerah lain pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di surga tertinggi bersama para anbiya, para syuhada, dan para salihin. Dan semoga kelak kita semua bisa berjumpa kembali dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selamat jalan Abu Rohani kami tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.